Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Septiani dengan NIM 22 20 20 20 74 dengan mata kuliah Filsafat Umum. Latar belakang munculnya filsafat. Artian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno. Philos artinya cinta dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Filsafat berarti cinta yang mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Dapat pula diartikan sebagai sikap atau pandangan seseorang yang memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Sejarah munculnya filsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir maupun logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos ataupun dongeng-dongeng. Dorongan sejarah filsafat Yunani terhadap filsafat pendidikan. Sejarah perkembangan filsafat pada umumnya dimulai dari mitologi yang berkembang di masyarakat Yunani kuno. Sebelum filsafat berdiri dengan jati dirinya yang asli sebagai filsafat, mitos merupakan filsafat itu sendiri yang menurut penciptanya sama sekali bukan mitos, melainkan cara berpikir empiris, logis, dan Perkembangan metodologi filsafat pendidikan. A. Metode studi dalam filsafat pendidikan. Filsafat dan pendidikan menggunakan metode diantaranya, yaitu pertama, rasionalistik, yang kedua, empirik, yang ketiga, intuisi, yang keempat, refleksi, dan yang kelima yaitu historis. B. Pendekatan filsafat pendidikan. Pendekatan filsafat pendidikan dalam melakukan studinya yaitu pertama, ajaran filsafat atau aliran filsafat tertentu, dan yang kedua yaitu pendidikan. Filsafat pendidikan dalam melakukan studinya akan merujuk pada ajaran filsafat dan pendidikan. Untuk paham filsafat diantaranya seperti idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan fenomenologi. Sedang ajaran pendidikan seperti nativisme, empirisme, dan konvergensi. Peranan filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu yang pertama, metafisika merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat. Yang pertama, hakikat dunia, dan yang kedua, hakikat manusia. Yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan kumpulan pertanyaan yang berhubungan dengan para guru, seperti pengetahuan apa yang benar, bagaimana mengetahui itu berlangsung, bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengetahui. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi pada intinya menyoroti fakta bahwa guru memiliki suatu minat tidak hanya pada kuantitas pengetahuan yang diperoleh siswa, melainkan juga dalam kualitas kehidupan yang dimungkinkan kepada karena pengetahuan. B. Filsafat dalam pendidikan dan manfaatnya. Secara sederhana, filsafat pendidikan ialah nilai dan keyakinan-keyakinan filosofi yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas ataupun karakter suatu sistem pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan adalah jiwa, roh, dan kepribadian sistem pendidikan nasional. Adapun hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan dapat diuraikan, yaitu yang pertama, A. Analisis filsafat merupakan salah satu cara pendekatan yang digunakan. B. Filsafat berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan artinya
filsafat barat muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 Masehi. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pada pikir mitesentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.